Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rizky Adibowo, NIM 2019 017141 dari Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Ambedata Tata Mahasiswa. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjana Ambedata Tata Mahasiswa. Dalam penyusunan skripsi ini saya dibantu oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama ada Teguh Herawati, SEM, SC, AK, CA, CPA, dan Ibu Nur Anita Chandra Putri, SEM, SC, AK, CA. Latar belakang: Indonesia merupakan negara berkembang. Pajak merupakan pendapatan yang sangat penting bagi negara dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bagi anggaran pendapatan belanja negara. Hampir 80% pendapatan negara diambil dari sektor pajak. Pada penelitian ini, fenomena permasalahannya meliputi bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2020, negara Indonesia selalu tidak mencapai target penerimaan pajak. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah religiusitas berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak? Yang ketiga, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan apakah religiusitas berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Yang kedua, untuk menguji dan membuktikan apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Yang ketiga, untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Selanjutnya adalah kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah teori plan of the behavior. Teori ini menjelaskan bahwa niat berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Yang kedua ada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan hubungan pada individu tentang nilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa menurut persepsi individu eksternal dan internal. Yang ketiga ada teori kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil yang diberikan terhadap pelayanan yang diharapkan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama ada Islamiyah Kamil tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial, dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penggelapan Pajak atau Tax Evasion. Hasil dari penelitiannya adalah kualitas pelayanan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Yang kedua, sanksi denda, kemampuan finansial, dan persepsi wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Untuk yang kedua yaitu Yesi Mustia Basri tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Sikap Love of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak. Sifat love of money atau cinta uang yang tinggi, maka persepsi etika penggelapan pajak juga akan tinggi. Yang kedua adalah love of money dan religiusitas tidak memediasi hubungan antara gender dengan etika penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu adalah kerangka pikiran. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel X dan 1 variabel Y. Yang pertama adalah religiusitas atau X1 berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Yang kedua adalah kualitas pelayanan atau X2 berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Yang ketiga adalah pemahaman perpajakan atau X3 berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sarjana Ambedata Tata Mahasiswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2022. Untuk metode penelitian yang pertama adalah metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk angket pertanyaan. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan pervasive sampling, dan yang terakhir adalah teknik analisis data menggunakan SPSS IBM Statistik 20. Selanjutnya adalah tahapan analisis data. Untuk analisis data yang pertama adalah menggunakan uji kualitas data, yang kedua adalah uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah H1 tidak terdukung,
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Untuk hipotesis 2, terdukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hipotesis 3 tidak terdukung, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan religiusitas dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.